Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Semesta Bersuara. Untuk kali ini kita agak sedikit berbeda. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol sama seseorang, yaitu bersama Teh Cynthia Utami. Apa kabar Teh? Udah lama kita gak ketemu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah hampir 2 bulan di rumah. Kegiatan sehari-hari ngapain aja? Dari bulan apa ya, sebenarnya 3 bulan lebih ya di rumah. Lama ya? Ya lumayan lama. Kuliah online sih sekarang gitu, karena kan udah gak bisa ke kampus ya. Terus mungkin selingannya mager. Bantu orang tua di rumah. Ya gitu-gitu aja sih sebenarnya, bosan juga. Tapi sekarang masih kuliah? Iya, apa udah? Masih kuliah online, dan UTS-nya baru bulan depan kan, karena diundur 1 bulan waktu itu. Cuman nggak tahu nih, abis UTS udah bisa balik ke Bintaro buat kuliah atau masih kuliah online lagi sampai waktu yang nggak ditentuin gitu. Tapi hampir semuanya gitu ya, gak hanya beberapa kampus, hampir semua ya, bahkan semua mungkin udah semua ya sekarang kuliahnya jadi online gitu, karena emang kan pandeminya juga belum berakhir, masih meningkat malah gitu. Ya semoga aja cepat selesai biar balik lagi ke aktivitas normal kita gitu, mau kuliah, mau kerja, mau sekolah. Amin. Tapi kayaknya masih lama. Soalnya orang-orang pada belanja. Aduh, ya makanya nih kita sebagai anak-anak muda yang punya sosmed, mungkin yang banyak influencer yang jadi influencer gitu, kita jadiin contoh gimana sih harusnya anak muda yang bagus gitu. Contohin lagi musim pandemi kayak gini, jaga jarak lah, pakai masker atau apa, kita kampanyekan di media sosial bisa juga kan gitu. Kasih edukasi ya. Ya, ke masyarakat gitu, lewat kita. Mungkin kan kita sebagai anak-anak muda gitu, dan filter juga nih dari informasi-informasi yang mana yang hoax, mana yang emang informasi yang benar gitu. Kita bantu sebar yang benar, tapi hold di kita dan kasih tahu bahwa itu hoax buat berita-berita yang emang hoax atau menebar kebencian di tengah pandemi kayak gini kan. Iya tuh, banyak banget, apalagi di grup-grup WA. Banyak hoax yang ya, bikin apalagi, orang tua panik gitu. Iya, mungkin kan orang tua nggak kayak kita main sosial media banyak kayak Instagram atau Twitter gitu kan. Kita kan punya Instagram atau Twitter yang media pembanding mana nih berita yang hoax atau yang enggak gitu kan. Sedangkan mungkin banyak juga orang yang cuman mengandalkan kayak di WhatsApp. Jadi mereka menerimanya berita itu benar gitu, padahal itu hoax. Tugas kita nih sebagai anak muda yang punya media sosial lebih atau pengetahuan lebih dan bisa menyaring informasi, buat sebagai penyalur lah, memfilter mana informasi yang benar sama yang enggak gitu. Ya, mohon konfirmasi. Ya, harus konfirmasi dulu buat informasinya. Ini kemarin banyak teman-teman yang nanya. Gimana? Kalau pernah ngalamin gak sih pas awal-awal masuk umur 20 tuh banyak masalah-masalah yang gak berhenti-berhenti gitu? Di awal 20 emang sebenarnya gimana ya, banyak orang-orang yang berpikir, mungkin salah satunya kita atau kebanyakan orang, peralihan dari remaja ke umur dewasa kan. Dewasa. Mungkin masalah yang dihadapi ataupun kita sebut tantangan aja kali ya, biar nggak negatif konotasinya gitu. Tantangannya semakin kesana semakin besar gitu. Gimana mental seseorang sih? Ada orang yang emang udah mentalnya bagus dari kecil, punya tantangan yang lebih-lebih, dia pas masuk di usia 20-an ngerasanya ya udah gitu. Tantangannya semakin besar dan dia mentalnya lebih siap. Ada yang emang dari kecil mungkin mentalnya kurang,
Terus baru masuk ke fase 20-an, dia masuk ke tantangan kayak kuliah yang ribet, atau cari kerja yang susah, atau dia mungkin dalam masalah perasaan atau cinta atau keluarga ada masalah, dia kurang siap menghadapinya gitu. Jadi disebut emang masuk fase 20-an yang banyak banyak tantangan, banyak hambatan dalam meraih mimpi, itu emang ya cukup benar sih. Tapi itu tuh bukan akhir dari semua perjalanan kita. Maksudnya bukan puncak dari konflik atau dari masalah yang ada buat masa depan kita ya. Itu tuh baru mungkin itu baru kayak, awal kali ya. Pintu gerbang lah gitu. Dari remaja ke masa dewasa gitu, masih masa perubahan gitu. Iya, berarti peran kita di sekolah tuh apa sih? Kegiatan-kegiatan di sekolah tuh apa ya? Berpengaruh banget ya, seperti ikutan organisasi atau apa gitu. Kegiatan-kegiatan di luar kelas gitu. Sangat-sangat berpengaruh, apalagi masa-masa SMA nih. SMA atau di SMK yang kejuruan gitu kan. Itu sangat berpengaruh banget gitu. Kalau boleh share pengalaman yang dulu aku tuh termasuk orang yang introvert, benar-benar introvert gitu kan. Ya waktu SMP itu nggak ikut organisasi apapun, jadi ya organisasi jadi cuma sekolah pulang, paling ya ngerjain tugas di rumah gitu. Main juga ya seperlunya gitu, nggak keluar atau benar-benar. Dan temen baik-baik gitu, karena belum tahu dunia luar juga kan sebenarnya. Dan masuk SMA itu SMK maksudnya yang kejuruan itu mulai memberanikan diri masuk organisasi gitu. Organisasi itu motivasinya apa tuh masuk mungkin organisasi? Mungkin teman dekat tahu ya motivasinya apa, cuman ya bisa dibilang masa sih mau kayak gini-gini terus gitu, mau diem terus, nggak punya teman yang banyak, nggak punya pengalaman yang banyak gitu, dan pengen banget manfaatin waktu SMK itu sebaik-baiknya gitu. Jadi waktu itu ikutlah, dan karena mentalnya benar-benar belum siap lemah banget gitu. Maksudnya tadinya emang belum pernah berorganisasi, dan ketika ikut organisasi dan organisasinya emang bagus banget gitu buat mental gitu, saya akui. Tapi emang bener sangat bermanfaat gitu. Terima kasih banget. Coba kalau misalkan waktu dulu nggak ikut atau tetap memilih apatis, introvert, mungkin sampai sekarang juga nggak bisa yang namanya ngomong kayak gini, juga nggak bisa. Karena percaya nggak percaya, waktu SMP itu maju ke depan kelas, bacain tugas aja itu gemeternya super parah gitu kan. Dan tiba-tiba emang sih. Dan salah satu kunci yang bisa di-share di sini, kalahkan dirimu sendiri gitu. Maksudnya kalahkan dirimu sendiri dalam artian hal buruk. Kita tahu nih apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang kita takutkan. Padahal itu tuh kita harus kita harus melawan. Ya, kita lawan buat masa depan kita kan. Contohnya berarti awalnya harus itu dulu ya, cari harus kelemahan tahu kita tuh apa, ya, supaya harus bisa tahu dulu. Kita harus paham diri kita sendiri kan. Apa sih yang menjadi kelemahan kita, dan kita harus coba lawan gitu, mau nggak mau gitu. Soalnya emang kalau nggak kayak gitu, kita bakalan terus dimonopoli lah istilahnya sama kelemahan kita nggak akan maju-maju gitu. Ya, apalagi itu ya. Kenapa? Apalagi masa di usia 20 tuh kadang suka rasa iri tuh. Rasa iri tuh gede banget kalau di masa rasa ya. Ya, sebenarnya kalau bicara tentang rasa iri itu tumbuh karena kita yang pertama itu insecure atau nggak percaya diri sama kemampuan kita gitu. Kita tuh nggak tahu gimana caranya mengembangkan diri kita gitu. Makanya kita kayak orang lain bisa, tapi kok kita nggak bisa gitu. Kenapa nggak bisa? Ya. Tapi padahal mah
mungkin bisa kalau dia Iya, tahu caranya ya gitu ya. kan pertama berarti harus tahu nih kelemahan kita, tahu diri kita, tahu potensi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, lawan rasa malas sama keburukan yang ada di diri kita gitu. Maksudnya kelemahan kita misalkan nggak bisa berbicara di depan umum, kita harus Umum. ikut organisasi atau ya ikut kelas public speaking atau apa, sekarang kan di online banyak kan, kita harus coba gitu. Atau Banyak. kita kelemahan di bahasa Inggris gitu. Ya kita jangan sampai nyerah gitu aja gitu. Yes. Berarti kita tuh harus belajar mencoba mengalahkan rasa takut kita. Nah setelah itu mungkin rasa kurang percaya diri kita itu atau insecure kita itu bakalan ngurang, dan kita tuh lebih percaya diri ke masa depan. Gak akan ada istilahnya iri ke teman-teman atau ke orang lain, karena kita percaya kita juga bakalan bisa pada saatnya, kita juga punya potensi, kita akan bersinar pada waktunya gitu. Semua orang punya haknya masing-masing, semua orang punya jalan ceritanya masing-masing. Gak bisa dong kita menyamakan, harus sama gitu sama orang lain ya, punya waktu waktunya ya. masing-masing, punya porsi masing-masing, dan kita itu harus percaya diri kalau kita itu emang ya udah ini kita bisa gitu. Mungkin sekarang kita kita pikir ada di bawah di antara teman-teman kita, cuman lihat deh di sekeliling kita, mungkin orang lain jadi influencer yang bagus atau dia punya karir yang mapan, yang bagus, tapi kita lihat di sekeliling kita, oh kita juga udah kok bermanfaat. Buat siapa? Buat keluarga kita mungkin, buat teman kita, sahabat kita yang lebih. Berarti kita juga sebenarnya punya manfaat, punya posisi, punya kepentingan masing-masing gitu. Cuman ya porsi tiap orang beda-beda dan waktunya juga bakalan beda-beda. Ya, terus itu sih pengaruh orang tua berarti besar banget ya. Tapi kan kadang tuh pas di sekolah-sekolah atau setelah lulus sekolah suka ada tuntutan sama orang tua tuh harus masuk universitas inilah, universitas negeri. Itu cara nanggepinnya gimana ya ngehadapin orang tua yang seperti itu? Kalau misalkan ditanya peran orang tua berat banget atau besar banget, besar atau itu enggak? pasti iya gitu, karena kita juga sebenarnya ya berpengaruh sangat besar, karena apa-apa dimulai dari rumah kan. Dan yang kunci utamanya adalah sebenarnya ada komunikasi antara kita sama orang tua. Kalau kita misalkan nggak mau masuk jurusan atau alur hidup yang ditentukan orang tua, ya kita bilang gitu. Bilang dulu. Pertama ya bilangnya harus di waktu yang tepat, misalkan lagi suasana bahagia, lagi suasana yang adem ayem abis makan atau gimana, cari waktu yang tepat, kita obrolin nih kayak kita maunya seperti ini, kenapa kita maunya seperti ini, karena aku misalkan di jurusan ini suka, di jurusan yang dipilih orang tua suka, tapi kayaknya berat deh, otaknya nggak mampu, atau temannya kayaknya terlalu individualis kalau aku masuk jurusan itu, sedangkan aku sukanya di teman-teman yang asik atau gimana gitu. Kasih pemahaman, dan kuncinya kalau setelah ngasih pemahaman dan kita ngasih tahu kita pengen di jurusan apa, kita karir hidup mau kayak gimana, kita harus tanggung jawab nih sama apa yang kita omongin. Misalkan pilihan dari orang tua itu A, kita B. Setelah orang tua setuju dengan pilihan B, kita nggak tanggung jawab nih sama pilihan kita, malah kita main-main lah, malah kita nggak serius di pilihan B kita sampai orang tua kecewa. Nanti suatu saat kita mau ngambil keputusan itu emang susah buat dikasih kepercayaan lagi. Makanya ketika komunikasi dan udah ditentuin nih titik tengahnya kayak gimana, apakah kita tetap ikut orang tua atau orang tua yang ikut kita tuh harus tanggung jawab dengan apa yang setelah diputuskan dari komunikasi tersebut gitu. Soalnya emang komunikasi itu penting sih, itu kuncinya. Yang pertama kalau ada perbedaan antara orang tua sama kita, kuncinya di komunikasi, kita maunya apa, orang tua apa.
tunggu dulu kalau misalkan orang tua kita masih kekeh gitu. Jadi Iya sih. tunggu dulu. Oke, kita setuju dulu. Dan nanti kalau ada kesempatan kita ngomong, baru kita ngomong apa yang kita maksudkan. Kenapa kita pilih itu. Kasih alternatifnya. Kita maunya di jurusan B misalkan, kita nggak mau kerja di sini karena ini. Kan kita yang mau jalani ya gitu. Jadi kita harus sepenuh hati juga menjalani. Gitu. Iya sih. Kadang-kadang kita sebagai anak kurang komunikasi ke orang tua. Jadi kalau ada perbedaan pendapat tuh jadi suka gimana ya, bertengkar gitu. Jadi masalah dalam keluarga. Padahal mah kurang komunikasi aja ya. Kuncinya kurang komunikasi gitu. Punya kesibukan masing-masing. Punya kesibukan masing-masing dan tidak berani komunikasi, takut istilahnya dari anak takut membangkang ke orang tua lah. Kalau orang tua pengennya yang terbaik untuk anak, jadi belum terbuka mungkin ya dengan pemikiran anak-anak muda zaman sekarang. Biasanya kan itu sebenarnya beda pemahaman dari satu masalah gitu kan. Misalkan dulu kan pengennya kalau kuliah jurusannya yang tentang keuangan aja, atau kamu tuh harus jadi ABCD, pebisnis atau gimana. Sebenarnya anak muda sekarang kan sukses juga bukan dari satu jurusan aja, atau harus jadi dokter lah, harus jadi guru. Enggak kan. Sebenarnya banyak anak-anak yang sekarang freelance atau yang vlogger atau apa yang jalan atau kata sukses dan makna suksesnya masing-masing gitu. Masing-masing, iya. Tapi suka itu gak sih? Pas masuk umur 20 tuh suka ngerasa ngambil orang generasi tua tuh suka ngambil keuntungan dari kita, dari anak muda yang sekarang masa-masa aktif. Suka ngerasa gitu gak sih? Contohnya banyak minta tolong tuh. Apa? Berarti di usia berapa? Di pas masuk umur 20 tuh. Jadi segalanya tuh segala kegiatan tuh saling mengandalkan anak kita lah yang bisa dibilang ada beberapa kelompok tertentu atau orang tertentu, kalau misalkan beda generasi atau beda umur itu ya memberatkan. Artinya bukan memberatkan juga sih sebenarnya, memberikan tanggung jawab lebih ke kita kan gitu. Ya kita ambil sisi positifnya aja, berarti mereka itu percaya sama kita gitu. Mungkin bukan mengambil keuntungan, mereka itu udah lebih lama daripada kita di suatu kelompok tertentu gitu kan, di suatu lingkungan tertentu. Jadi, dan mereka punya pengalaman gitu ya. Pengalaman iya, cuman jadi idenya itu udah banyak yang terpakai sehingga nggak ada ide-ide yang baru, dan akhirnya mereka mungkin ngasih tanggung jawab yang lebih ke anak-anak usia yang lebih muda daripada mereka, termasuk kita yang di awal-awal 20 tahun gitu. Atau kita bisa ambil contoh misalkan anak-anak Karang Taruna mungkin gitu ya. Dan kita mungkin dikasih space atau waktu buat belajar juga menjadi seorang pemimpin gitu. Itu sih maksudnya, kayaknya seperti itu, biar kita belajar. Dan kalau misalkan biar kita belajar ya. Kalau misalkan ada yang dibilang memanfaatkan, kembali ke dirinya mungkin ada masing-masing gitu. Apakah dia nggak mau bertanggung jawab dan malah ke kita atau gimana? Cuman kita ya berpikir positifnya aja gitu. Iya sih. Tapi sekarang tuh banyak lah yang Dimas sendiri ngerasain, banyak yang mulai memanfaatkan gitu ya. Dimana sekarang Dimas kan kerja tuh. Tahu lah. Paham. Gimana? Ya. Cuman kayak gini ya. Sebenarnya bukan memanfaatkan, sekali lagi ditegaskan, bukan memanfaatkan, tapi tanamkan ke diri kita ya gitu kan. Itu
emang amanah yang ada di pundak kita yang dikasih. Kalau kita tuh bisa gitu. Oleh Allah. Jadi sebenarnya iya, bisa dibilang memanfaatkan juga bisa. Jadi misalkan kita udah kerja nih, Bisa. tiba-tiba banyak orang yang datang atau gimana, tapi kita lihat dulu, karena kalau kita bisa bantu, kenapa enggak gitu. Mereka juga adalah orang-orang yang membantu kita gitu. Di masa yang dulu sulit, sulit lah, dibilang sulit. Makanya mungkin kita ada di bagian itu, di porsi itu, ya emang porsi kita udah kayak gitu amanahnya gitu. Berarti harus diselesaikan gitu loh. Maksudnya gimana ya? Intinya amanah itu nggak bakal salah di memilih pundak gitu. Jadi ketika ada orang yang istilahnya mungkin tadi dibilangnya memanfaatkan kita, selalu mencari keuntungan, padahal kita tuh di balik itu semua tuh, ya ada banyak. Padahal kita tuh sebenarnya nggak ada urusan sama dia, tiba-tiba dia ngambil keuntungan atau gimana, kita yang berusaha tapi dia ngambil keuntungan atau gitu. Enggak sih sebenarnya, mungkin pertolongan kepada dia tuh lewat jalan kita. Iya, bisa jadi sih. Kenapa kita jangan sampai memberi terus ke orangnya, kita coba nasihatin lah, kita kasih motivasi biar orang itu ngerti, kamu jangan meminta terus dari orang, coba ayo kita bareng-bareng keluar dari masalah, jangan sampai memberatkan orang lain karena masalah kamu gitu, kamu melimpahkan masalah kepada orang lain. Cuman ayo kalau kamu punya masalah, butuh bantuan aku misalkan kayak gitu, ayo kita selesain bareng-bareng gitu, biar masalah dia selesai dan kita nggak ada tanggung jawab lebih lagi. Kalau dia ngelimpahin masalah balik, dia bakalan jadi orang yang lebih mandiri gitu loh. Ya tapi kadang kitanya tuh gak enakan tuh, jadi kita gak bisa nolak permintaan dia gitu. Iya, nah itu loh salah satu masalah. Mungkin bukan sendirian ya, kebanyakan orang seperti memang itu. Memang kebanyakan orang itu salah satu masalahnya adalah gak enakan gitu, nolak permintaan orang lain, bilang enggak atau bilang nggak bisa buat permintaan bantuan orang lain, padahal kita sendiri tahu taraf batas kesabaran sama batas kemampuan kita tuh kayak gimana gitu kan. Cuman pernah baca satu quotes di Instagram kalau nggak salah, tapi nggak tahu ya punya siapa, lupa. Salah satu tanda kita dewasa itu gimana kita bisa menolak apa yang tidak kita mau gitu. Berarti kalau misalkan kita masih belum bisa menolak, tapi menolaknya dengan cara halus dan dengan alasan yang kuat ya, bukan menolak karena kita nggak mau bantu lah, kita apatis atau gimana, jangan kayak gitu. Cuman kita tahu kemampuan kita kayak gimana, misalkan kita juga punya kesibukan yang lebih, atau kita juga sebenarnya nggak bisa bantu karena kemampuan kita ya cuma segini atau gimana gitu. Coba komunikasikan aja, kita nggak bisa bantu buat saat ini, mungkin kedepannya atau gimana ya harus lebih komunikasi dengan temannya, atau kita menolaknya dengan alasan yang kuat, harus berani lah. Kalau nggak kayak gitu, ada celah buat yang tadi bilang dimanfaatkan itu. Iya sih, betul. Pesan untuk kita yang baru memasuki umur 20 itu apa? Buat motivasi kita tuh, buat hidup lebih semangat, buat yang kuliah jadi semangat, yang kerjanya semakin giat. Buat pesan di awal umur 20-an. Ya, sebenarnya saya juga sama ya, masih awal 20-an gitu. Cuman saling berbagi gitu. Ini juga nasihat-nasihat dari teman-teman, dari yang lainnya. Kenali diri kamu, terus tahu apa masalahnya, lawan
rasa malas, rasa mager, buat proyeksi atau rencana ke depan, action gitu. Action terus evaluasi. Sampai mana sih impian-impian kita? Kadang impian kita kadang impian Tercapai. kita juga berubah seiring dengan waktu. Benar nggak sih? Dulu kan misalkan mau jadi dokter Benar. nih di SMP atau di SD. Nah, tiba-tiba pas SMA, Pas SMK, SMA impian aku apa gitu. berubah. Dan apapun impian kita, tanamkan kita harus jadi orang yang bermanfaat, jadi orang yang berguna buat sekeliling kita. Jadi mata air gitu. Bukan hanya impian kita yang tinggi, tapi dalam menjalankan aksi kita ataupun langkah-langkah menuju impian, dan saat sampai juga jangan lupakan orang-orang di sekitar kita. Oke, terima kasih banyak. Semoga ini bisa jadi bermanfaat buat kita semua. Ya, Terima kasih. sama-sama.